demam yang datang pergi itu, tapi beda sama DB. Gimana ya menjelaskannya ya? Beda juga sama demamnya tifus gitu. Demamnya itu bener-bener kayak eh, menggigilnya tuh yang bener-bener bisa sampai kayak ke kepala gitu. Nah, panas dingin, dan juga lama-lama tuh jadi pusing, jadi mual. Nah, itu malaria. Nah, waktu itu begitu diperiksa di lab di Jambi saya sakit malaria, saya langsung terbang ke Jakarta. Karena kan saya nggak kenal siapa-siapa ya waktu itu di Jambi. Nah, akhirnya saya terbang ke Jakarta, saya berobat sama ahli darah di Jakarta. Nah, dokter spesialis darah. Nah, dokter spesialisnya ini biasa banget ngurusin malaria, dan dia bisa langsung tahu dari hasil pemeriksaannya ini malaria Jambi. Bayangin sampai lokasinya aja dia tahu ini pasti dapetnya di Jambi. Padahal saya tuh nggak ada cerita-cerita ya sama dokternya, karena menurut dokter malaria paling bahaya itu adalah malaria Jambi dan malaria Irian. Nah, kalau malaria Jambi itu dapat karena di Jambi itu banyak rawa-rawa. Kalau malaria Irian itu karena mungkin hutannya masih pekat kali ya, jadi nyamuknya itu duts dan rakus. Nah, jadi akhirnya tuh ya saya tuh bener-bener sejak itu saya udah nggak bisa capek, saya udah nggak bisa eh, apa ya, bener-bener harus bisa mengukur diri deh, karena malaria itu begitu capek dia langsung keluar gitu, langsung menggigilnya keluar. Dan anehnya selama 4 tahun pertama saya bolak-balik masuk rumah sakit. Gila banget kan. Nah, saya ini orang yang nggak percaya sama sekali kalau penyebab corona itu adalah kelelawar. Karena apa? Karena kebudayaan makan kelelawar itu bukan hanya di Cina, di Wuhan. Nah, orang Sulawesi Utara itu juga makan kelelawar, dan saya itu pernah berapa kali makan kelelawar, enak lagi ya. Nah, jadi gini loh, kelelawar itu sebenarnya salah satu binatang paling bersih di dunia, karena mereka makannya itu buah-buahan aja. Mereka nggak pernah makan makhluk binatang-binatang gitu. Nah, jadi kalau sampai mereka memang membawa penyakit, rasanya sih mestinya orang Manado dulu kali ya, orang Sulawesi Utara dulu kali yang duluan sakit gitu. Nah, jadi nggak fair lah gitu ya. Dan lagi tuh ya, kelelawar itu FYI buat yang belum tahu, itu terkenal sebagai obat eh, membuat kulit mulus, halus, putih. Nah, saya taunya tuh gara-gara dulu temen saya itu ada anaknya gubernur Sulawesi Utara zaman Pak Harto. Nah, bapak ibunya kalau turun ke Jakarta dulu selalu upeti buat ibu tinnya itu kelelawar paniki bahasa sananya. Itu nggak main-main, harus 1 karung minimal, karena ibu tin doyan banget makan paniki. Nah, jadi ya kalau memang bener dari kelelawar dari zaman dulu mestinya orang udah pada sakit dong, udah pada tumbang dong. Berarti enggak kan? Kalau sebagai carrier mungkin pembawa, tapi kalau dari kelelawar itu sendiri rasanya nggak mungkin deh. Jadi kalau misalnya dibilang sekarang bisa pakai obat malaria, mungkin iya nyamuknya gigit kelelawar. Kelelawar itu mungkin gigit orang ya iya, tapi malaria itu bukan penyakit menular loh. Jadi sebenarnya memang perlu kajian lebih lanjut sih sebenarnya, penyebab sebenarnya itu siapa? Kelelawar apa nyamuk? Wah, capek deh ya mikirin. Nah, yuk kita mending cerita-cerita. Saya 14 tahun sakit malaria. Nah, jadi selama 4 tahun itu saya bolak-balik masuk rumah sakit.
ya. Kalau capek dikit pasti langsung indekos di rumah sakit seminggu 5 hari. Kalau nggak tahan terbang ke Jakarta. Pokoknya nih penyakit ya, kelihatannya aja penyakit kampung tapi penyakit mahal ya. Nah, terus yang lebih menderitanya lagi kalau lagi jalan-jalan ke negeri dingin, apalagi waktu itu saya masih aktif banget ya. Nah, itu tuh keluar itu menggigilnya, apalagi kalau udah pergi winter gitu, aduh nggak tahan bener deh gitu. Nah, terus nih kalau saya udah ke daerah itu udah parnonya setengah mati, pasti langsung negek, sakit nggak sakit negek obat ya, saking parnonya, saking takutnya sakit. Nah, malaria itu anehnya ya, nggak bisa namanya mandi malam-malam. Nah, itu menggigilnya langsung keluar. Terus juga malaria yang benar-benar nyebelinnya itu selain nggak bisa mandi malam, nggak bisa kena air hujan. Jadi sampai sekarang saya kalau kena air hujan setetes aja malam ya langsung menggigil ya. Aneh banget. Nah, kata orang kan malaria tuh inkubasinya 7 tahun ya. Tapi saya udah 14 tahun, walaupun sekarang nggak pernah masuk rumah sakit lagi. Tapi kalau saya udah nggak bisa ngukur diri, saya tetap capek. Nah, saya paksain gitu ya. Itu udah pasti keluar itu malaria. Nah, tahu nggak cerita mulai membaiknya itu gara-gara apa? Nih ya, ayo kita dengerin selanjutnya. Nah, karena udah putus asa banget, nggak sembuh-sembuh, akhirnya nih saya kan punya pembantu waktu itu ya, Mbak Lastri. Nah, si Mbak Lastri ini kan orang Jambi. Terus dia cerita sama saya, Bu, kalau di Jambi nih katanya malaria itu ada obat kampungnya loh, kata pembantu saya gitu kan. Memangnya karena tanahnya rawa-rawa, orang Jambi itu udah biasa banget namanya sakit malaria, sakit DB. Mereka tuh nggak shock lagi kayak kita yang orang Jakarta kalau udah namanya denger malaria, DB gitu. Nah, kalau udah namanya musimnya datang tuh malaria, DB itu rumah sakit di Jambi tuh biasanya penuh sampai ke gang-gangnya gitu, dan buat mereka biasa aja gitu. Nah, akhirnya si pembantu ini cerita, Balasri ini cerita kalau obat kampungnya itu makan biji mahoni. Saya kan bingung ya, namanya anak Jakarta ya, lahir besar di Jakarta, pohon mahoni kayak nggak tahu penampakannya kayak apa, biji mahoni nggak tahu penampakannya kayak apa. Nah, tapi yang namanya kita udah kepaksa, udah sebel banget namanya masuk rumah sakit. Apalagi kan masuk rumah sakit tuh juga nggak murah ya, kalau namanya bolak-balik tiap bulan bisa 2 kali, sekali minimal tuh pasti. Nah, akhirnya si Mbak Lastri ini nyariin biji mahoni. Nah, waktu itu di jalanan tuh ya, di tepi jalan di Jambi masih banyak pohon mahoni. Nggak tahu deh ya kalau sekarang. Nah, biji mahoni yang jatuh-jatuh itu tuh biasanya ada kalau habis hujan. Jadi kalau lagi nggak ada hujan, dia susah untuk jatuh nih bijinya gitu. Nah, akhirnya dipungut-pungutin lah sama Mbak Lastri tuh obat itu. Ya ampun, waktu pertama kali saya nyoba, pahitnya ampun, pahit banget. Saya sampai nangis loh setelah 2 minggu makan biji mahoni. Saya berjuang tuh, kan mahoni tuh pahit banget ya di mulut. Pahitnya itu bisa berhari-hari nggak hilang. Nah, itu tuh beneran loh, saya udah nggak pernah lagi masuk rumah sakit gara-gara malaria. Hebat banget tuh biji mahoni. Makanya saya suka heran ya, kenapa pemerintah itu tidak mau berbesar hati, apa ya, membuka diri untuk meneliti kearifan lokal. Karena saya percaya obat-obat kayak begini nih sebenarnya bagian dari kearifan lokal yang mestinya benar-benar dipelajarin gitu. Kalau memang bisa menyembuhkan, kenapa enggak gitu dijadiin obat yang benar-benar paten gitu ya. Kalau perlu patennya dibikin dan bisa mengobati semua orang yang terkena malaria gitu. Nah, memang sih sekali-sekali saya kalau capek tuh menggigilnya keluar ya, tapi saya udah nggak pernah lagi masuk rumah sakit gegara biji mahoni itu. Nah, lucunya pernah sekali waktu saya ada kerjaan di Aceh.
itu kumat itu menggigilnya ya. Saya panik mau cari biji mahoni di mana, di Aceh gitu. Akhirnya saya karena kebetulan kan saya waktu itu tamunya Pemda, akhirnya saya telepon lah orang protokoler ya. Saya tanya, aduh saya malarianya kambuh ini. Wah semua orang paniknya setengah mati. Tahu nggak mereka menyarankan apa? Kalau di Jambi ada biji mahoni. Nah kalau versi Aceh obat kampungnya itu makan biji pepaya. Ya Allah ampun Tuhan, ini apa lagi, saya bingung gitu ya. Nah, ayo makan biji pepaya. Nah, sampai ini mereka datang nih ke Hotel Hermes waktu itu, bawain pepaya ya. Pepayanya itu gede setengah mati, dan tahu dong biji pepaya itu ya, kan ada lendir-lendirnya juga gitu ya. Tapi demi sembuh, demi gak masuk rumah sakit di Banda Aceh, saya makan deh itu biji pepaya ya, pahit ya lendirnya itu. Tapi anehnya ya 2 hari sembuh, hebat kan. Jadi nih saya bersyukur banget udah nggak pernah masuk rumah sakit lagi gara-gara malaria. Karena begini ya, saya tuh kalau udah masuk rumah sakit waktu lagi parah-parahnya itu, saya tuh bisa sampai kayak lupa ingatan loh. Jadi ini ya, kalau zaman dulu kan malaria itu dibilang suka bikin kayak apa ya, eh, gang gila gitu ya kalau versi orang dulu. Tapi sebenarnya sih bukan gila ya. Jadi malaria itu lebih ke eh, mungkin jadi ingatannya agak terhambat kali ya. Serem banget. Nah, jadi dulu tuh ya pernah nih beberapa kali saya nih lagi gila-gilanya itu, sakitnya itu, jadi saya keluar dari rumah sakit dong, saya sendirian di rumah. Nah, pas di kamar itu ya, saya tuh kok kayak lapar banget gitu. Nah, pas saya pergi, jadi dulu tuh rumah saya di Jambi, dari kamar saya ke dapur tuh jauh banget ya, ada sekitar mungkin 20 meter kali ya, saking jauhnya, panjang gitu rumahnya. Terus pas saya sampai di dapur, saya bingung gitu, saya terdiam sekian lama. Saya kesini mau ngapain ya? Bayangin bisa sampai kayak begitu, sampai bingung saya sebenarnya mau ngapain gitu ya ke dapur. Nah akhirnya saya terduduk di sofa di ruang tengah. Udah berapa lama saya tuh tiba-tiba baru sadar, oh iya ya saya lapar ya, ternyata selama ini eh, saya benar-benar suka lupa gitu. Nah tapi setelah saya makan biji mahoni, hilang deh itu segala keanehan-keanehan korban malaria itu. Nah, jadi waktu dibilang eh, diperkirakan COVID-19 alias corona itu obatnya malaria, saya sih percaya-percaya banget gitu ya, karena memang eh, kan waktu dikasih tahu gejala simptom awalnya COVID itu, saya mikir loh itu kok ini kayak malaria ya, tapi kan karena keburu dibilang biang keroknya kelelawar, eh, langsung saya mikir apa ya kelelawar gitu ya. Nah tapi kalau memang benar bisa pakai obat malaria ya ayo dikembangkan, dan pemerintah harus membuka diri loh mau nggak mau bahwa di Indonesia ini ada potensi lain gitu loh. Artinya kenapa sih kita nggak serius teliti biji mahoni atau biji pepaya, itu kan mudah ya, mudah didapat, mudah ditanam. Ya udah ya, jadi sekian dulu ya bahasan kita hari ini. Dadah, I love you.